Reno hendak membuka pintu, tiba-tiba saja tangannya yang terjulur hendak memegang gagang pintu tergantung begitu saja karena tiba-tiba saja pintu rumah itu sudah dibuka duluan oleh Alia dari arah dalam. Wajah Alia begitu khawatir, dia seakan memendam banyak pertanyaan di dalam hatinya karena memikirkan Reno sejak semalam. Karena suaminya itu tak memberikan kabar sedikit pun kepadanya. Sementara Reno sangat kaget sekali saat melihat keberadaan Alia tepat di hadapannya. Apa yang terjadi langsung terbayang di pelupuk matanya. Reno sungguh menyesali apa yang sudah dia lakukan, walaupun sebenarnya dia belum percaya seutuhnya bahwa dia sudah melakukan sesuatu hal yang buruk dengan Natasha. Tapi tetap saja Reno merasa sangat gelisah saat bertatapan dengan Alia. Seakan-akan Alia bisa mengetahui apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah terjadi dengannya. Hingga membuat Reno buru-buru memalingkan pandangannya dari tatapan Alia yang begitu tajam ke arahnya. "Mas Reno," ucap Alia dengan wajah serius kepada suaminya itu. Reno buru-buru menarik tangannya kemudian menyeka wajahnya menggunakan kedua belah tangannya, karena memang dia merasa sangat gelisah sekali saat itu. Pikirannya begitu kacau terhadap kejadian yang baru saja dia hadapi. Reno merasa sangat kacau saat itu hingga sapaan dari istrinya itu tak dia gubris sedikit pun. Dia hanya memasang wajah datar ke arah istrinya yang terlihat begitu khawatir. "Mas, kamu dari mana saja? Kenapa tidak pulang semalam?" tanya Alia langsung kepada Reno. Reno buru-buru meneguk air ludahnya dan mencari alasan yang tepat untuk disampaikan kepada istrinya tersebut. Agar Alia tak curiga kepadanya tentang apa yang terjadi semalam. "Maaf, sayang. Semalam aku menginap di hotel bersama dengan teman-teman, karena habis minum dengan mereka," jawab Reno kepada Alia. Mendengar jawaban dari suaminya itu Alia langsung menghembuskan nafas lega. "Ya ampun Mas. Kenapa minum sampai mabuk seperti itu? Sampai-sampai kamu tak bisa pulang seperti ini," protes Alia kepada Reno. Reno langsung terlihat canggung di hadapan istrinya itu. "Maafkan aku ya, sayang," jawab Reno dengan gugup. "Ya sudah, sekarang ayo masuk ke dalam dan segera mandi lalu beristirahat," ucap Alia sambil meraih tangan suaminya itu dan membimbingnya masuk ke dalam rumah. Reno hanya mengikuti saja apa yang dilakukan oleh Alia kepadanya. Sungguh saat tangannya dan juga Alia bersentuhan Reno merasa sangat kotor sekali, karena dia sudah mengkhianati pernikahannya dengan Alia hingga membuat Reno secara refleks menarik tangannya dari genggaman Alia. "Ada apa Mas?" tanya Alia dengan bingung saat melihat Reno yang terlihat begitu pucat. "Tidak apa-apa," jawab Reno dengan gugup. "Lalu kenapa kamu melepaskan genggaman tanganku?" protes Alia kembali. "Tidak apa-apa sayang, aku duluan masuk ke kamar ya," jawab Reno kepada Alia. Dia lalu berjalan cepat menuju ke arah anak tangga kemudian menaikinya dan langsung menuju kamar pribadi mereka. Alia yang bingung dengan perubahan sikap suaminya itu terpaku melihat kepergian dari suaminya itu. "Ada apa ya? Kenapa Mas Reno berubah seperti ini? Seakan-akan telah terjadi sesuatu," gumam Alia seorang diri. Aminah yang sejak tadi melihat apa yang terjadi antara Alia dan juga Reno langsung menghampiri putrinya itu. "Ada apa sayang? Kenapa kamu diam terpaku di sini sedangkan Reno sudah masuk ke kamar kalian?" tanya Aminah kepada putrinya itu, dan Alia pun langsung menggelengkan kepalanya dengan bingung. "Entahlah Bu, aku tak mengerti kenapa Mas Reno terlihat berbeda pagi ini. Dia tak pulang semalam, karena dia bilang habis minum-minum dengan teman-temannya di saat pesta itu. Sehingga dia mabuk dan memutuskan menginap di hotel tempat pesta itu berlangsung," jawab Alia kepada Aminah. Aminah langsung menarik nafas panjang mendengar perkataan dari putrinya itu. "Sudahlah, mungkin saja dia masih kecapean hingga pergi begitu saja," jawab Aminah kepada putrinya itu. "Baik, Bu. Kalau begitu aku susul Mas Reno ke kamar ya," ucap Alia kepada ibunya. Alia langsung beranjak meninggalkan Aminah dan menaiki anak tangga untuk masuk ke kamar pribadinya dengan Reno, sementara Aminah yang masih berada di ruang tamu merasakan ada sesuatu yang janggal dari sikap Reno tadi. "Kenapa aku merasa Reno sedang menyembunyikan sesuatu ya?
Gumam Aminah sambil berpikir tentang kemungkinan apa yang sedang sembunyikan oleh menantunya itu. Gunawan dan juga Lastri keluar dari kamar mereka dan melihat Aminah yang tengah termenung di ruang tamu. "Ada apa, Aminah? Kenapa kamu terlihat bingung seperti ini?" tanya Lastri kepada sahabatnya itu. Aminah langsung menoleh ke arah sahabatnya itu dan menerangkan apa yang sesungguhnya terjadi. "Itu loh, Reno baru saja pulang pagi ini. Dan dia terlihat sedang menyembunyikan sesuatu, tapi aku tak tahu apa itu," jawab Aminah kepada Lastri. Lastri menoleh sekilas ke arah anak tangga, dia seakan tengah mencari keberadaan putranya itu. "Sudahlah, Aminah. Kamu jangan pikirkan hal itu, Reno itu memang sifatnya masih terkadang seperti anak kecil. Dia seakan tak punya tanggung jawab, dia malah asik berpesta hingga lupa pulang seperti ini. Seakan-akan ia masih muda dan belum memiliki istri," balas Lastri kepada Aminah. "Ya, aku berharap semoga semuanya baik-baik saja," balas Aminah kembali. "Oh ya Lastri, aku sudah bicara sama Mas Gunawan dan dia bilang akan membeli rumah yang ada di komplek ini untukmu. Kebetulan sahabatnya yang tinggal di gang sebelah yang rumah kosong itu hendak menjual rumahnya. Jadi Mas Gunawan bilang rumah itu saja yang akan kita beli untuk tempat tinggalmu," ujar Lastri kepada Aminah. Aminah langsung menyunggingkan senyuman lebar mendengar perkataan dari Lastri tersebut. "Benarkah ada rumah kosong di sekitaran tempat ini?" tanya Aminah dengan penuh harap. Gunawan langsung duduk di salah satu sofa dan menjawab pertanyaan dari Aminah tersebut. "Ya. Kebetulan sekali rumah itu adalah milik sahabatku dan dia ingin menjualnya karena dia pindah ke luar kota. Jadi kemarin dia sempat bicara kepadaku akan niatnya itu, jadi saat Lastri mengatakan bahwa kamu ingin mencari tempat tinggal sendiri, aku langsung merekomendasikan rumah itu. Karena tempatnya tidak terlalu jauh dari sini, jadi kalian bisa saling bertemu dengan mudah," balas Gunawan kepada Aminah. Aminah sungguh senang mendengar perkataan dari Gunawan tersebut. Sekarang walaupun dia akan keluar dari rumah itu tapi dia masih akan tetap bisa sering-sering datang ke rumah itu untuk bertemu dengan Alia. "Wah, aku senang sekali. Jika memiliki tempat tinggal yang tidak terlalu jauh dari rumah kamu ini, Lastri. Jika itu terjadi, maka kita akan lebih mudah jika ingin bertemu ataupun saling mengunjungi," ucap Aminah kepada Lastri. "Itu juga yang aku pikirkan, Aminah. Makanya aku langsung meminta Mas Gunawan untuk membeli rumah itu hari ini juga agar tak ada pembeli lainnya yang duluan membeli rumah itu," ucap Lastri kepada Aminah kembali. "Baiklah, aku mengikut kalian saja, pokoknya aku bahagia jika tinggal tidak berjauhan dengan kalian sekeluarga," balas Aminah dengan jujur kepada sahabatnya tersebut. "Kalau begitu, hari ini juga aku akan membeli rumah itu dari sahabatku. Karena Ki sudah setuju," jawab Gunawan kepada Aminah. "Baiklah, kalau begitu aku ambilkan ATM-nya dulu ya, Mas. Biar kamu bisa membayar rumah itu langsung," jawab Aminah kepada Gunawan. Mendengar perkataan dari Aminah itu, Gunawan buru-buru menolaknya.